Iya, maksudnya apapun itu saya mendukung, cuman jangan dihapus Pak, nggak semuanya orang itu kan bisa terima. Terus kalau misalnya kayak wisuda dihapus, terus misalnya Bapak juga ngebalik minta pajak sama saya, padahal kan saya miskin, apakah? Bukan minta pajak, saya balik. Anda miskin, tapi jangan sok kaya. Jakarta Amateur News, dunia maya kembali bergetar. Kali ini, sorotan tajam tertuju pada pertemuan panas antara Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dan seorang remaja lulusan SMA asal Bekasi bernama Aura Cinta. Sebuah video debat mereka diunggah lewat kanal YouTube resmi Deddy Mulyadi pada 26 April 2025, langsung viral dan memantik diskusi publik yang penuh emosi. Aura Cinta, remaja yang rumahnya tergilas penggusuran di bantaran Sungai Bekasi, hadir bersama ibunda tercinta dan sejumlah warga lain dalam forum pertemuan itu. Semula, pertemuan bertujuan mencari titik terang atas penggusuran. Namun suasana memanas ketika Aura mengkritik kebijakan larangan perpisahan sekolah yang digulirkan pemerintah daerah. Dengan penuh semangat, Aura menyuarakan isi hatinya. Menurutnya, perpisahan sekolah bukan sekadar seremoni, melainkan momentum sakral untuk mengukir kenangan bersama teman-teman seperjuangan. Kalau tanpa perpisahan, rasanya ada yang hilang, Pak, tegas Aura. Namun, Deddy membalas dengan narasi keras. Kenangan sejati bukan ada di momen perpisahan, melainkan dalam proses panjang belajar selama 3 tahun. Debat pun melebar. Deddy mengingatkan, acara wisuda dengan biaya besar hanyalah simbolisme kosong yang membebani orang tua, apalagi untuk keluarga yang berjuang di garis kemiskinan. Rumah saja tak punya, tinggal di bantaran kali, kok mau gaya-gayaan ada wisuda? Kritik Deddy yang langsung mengiris hati. Aura tak gentar balik menyodorkan argumen bahwa perpisahan bisa tetap digelar dengan biaya minimal, tak harus mewah. Ia menegaskan dirinya tak menolak kebijakan penghematan, hanya meminta sedikit ruang untuk tetap merasakan momen spesial sebelum melangkah ke dunia nyata. Namun Deddy bergeming. Ia menguliti argumen Aura dengan logika keras. Kalau merasa miskin, kenapa tidak hidup prihatin? Tanyanya retoris. Ia menegaskan, keuangan rakyat kecil seharusnya difokuskan untuk masa depan, bukan seremonial sesaat yang menguap seiring waktu. Tak hanya berhenti di situ, Deddy mengungkit soal hak tanah dan ketidakmampuan membayar sewa. Menurutnya, tinggal di tanah negara tanpa izin sama saja membuka diri pada konsekuensi hukum. Aura tetap bertahan dengan pendiriannya, mengeluhkan bahwa proses penggusuran tak melalui musyawarah yang adil. Saat publik mendalami siapa sebenarnya Aura, fakta mengejutkan pun menyeruak. Rekam jejak digital Aura membuktikan bahwa ia bukan sekadar warga biasa. Ia pernah warawiri di layar kaca, tampil sebagai figuran di sinetron, membintangi iklan pinjaman online, bahkan sempat hadir dalam acara pencarian jodoh garis tangan di NTV dengan nama alias Lady. Jejak masa lalunya yang penuh warna ini membuat perdebatan makin bising di dunia maya. Banyak yang mempertanyakan keaslian narasinya sebagai korban. Sementara sebagian lain tetap membela keberanian Aura untuk bersuara. Video perdebatan ini meledak, ditonton jutaan orang, membelah opini publik menjadi dua kutub panas, antara pendukung Deddy dan pembela Aura. Sementara itu, Deddy tetap pada pendiriannya. Kebijakan ini lahir dari semangat keadilan sosial, bukan anti kebahagiaan siswa. Ia menawarkan jalan tengah. Silakan adakan perpisahan, asal mandiri, dan tanpa melibatkan sekolah secara formal. Kesimpulan, perdebatan antara Deddy Mulyadi dan Aura Cinta bukan hanya soal wisuda atau penggusuran. Ia membuka tabir tentang ketegangan laten antara realitas sosial ekonomi masyarakat bawah dan impian sederhana mereka. Juga menunjukkan betapa ruang digital bisa memperkeruh narasi dengan mengaduk-aduk fakta dan opini tanpa batas. Saran, Amateur News menyerukan pentingnya dialog sehat berbasis fakta, bukan sekadar debat emosional. Pemerintah perlu mengedukasi masyarakat tentang urgensi kebijakan publik secara humanis. Di sisi lain, warga, khususnya generasi muda, harus lebih bijak memahami hak dan kewajiban, serta menjaga aspirasi tetap dalam koridor etika sosial. Jika tidak, kita hanya akan terjebak dalam pusaran kontroversi yang terus menguras energi bangsa ini. Menurut saya itu kayak gitu tuh perlakuannya nggak adil, Pak. Nggak adilnya buat siapa? Kamu mau perpisahan? Buat adik saya sih. Ya udah perpisahan sendiri aja, nggak bawa sekolah. Kumpul-kumpul ya teman-teman, kita kumpul-kumpul. Kita bikin perpisahan sendiri besok aja. Tapi jangan melibatkan sekolah. Karena kalau melibatkan sekolah, sekolah jadi mungut. Karena sekolah jadi mungut, kepala sekolahnya dibully. Gurunya dibully, dianggap guru dan kepala sekolah nyari untung dari biaya perpisahan. Bener kan? Iya. Bener. Ya.